Kongkorongok hayam puguh euy di dieu teh. Baelah kagok engke indit. Nya, kongkorongok hayam, saudara-saudara. Eta bang. Oke sahabat brother dan dulu kita lanjutkan ceritanya di mana dua kubu saling berhadapan. Data mengingat klip video yang dikirim Ana menutup kepalan tangannya alias perep bulet dan bersiap-siap untuk bertarung. Ana menjatuhkan handuk merahnya yang menunjukkan awal pertarungan. Pertarungan berlanjut dan tidak bisa dipamerkan atau dipertontonkan karena ini sangat membahayakan. Seblak menjadi khawatir Naku Baji menikmati pertarungan tersebut. Singkat cerita perkelahian berlangsung. Ana ngadupruk tak berdaya. Ana terbaring jatuh mengambil pistol dari lantai dan mengetuknya menodongkan ke arah Naku. Data yang malang merasa tegang karena Naku meminta Ana untuk tidak menembak. Ana menjawab bahwa semuanya adil dalam cinta dan perang. Anda pasti pernah mendengarnya bukan? Ana akan menarik pelatuknya. Data semua melompat dengan gelisah ke Ana untuk mendorong pistolnya menjauh dan tembakan senapan. Dor, tiba-tiba Naku ambruk. Data memegangi Naku bari ngarampa meuesan. Ana melihat dadanya yang berdarah dan ambruk di lantai. Ternyata saudara-saudara, Subu berdiri di belakang dengan pistolnya telah menembak Ana, suaminya tercinta. Kemudian Ana melihat ke belakang, Seblak dengan mata berkaca-kaca menangis ambruk selain Ana. Naku terbangun dan melihat Subu kaget. Ana melihat ke belakang, Seblak dengan berkaca-kaca. Ana melihat ke belakang kepada Subu dan berkata, apa yang telah kau lakukan? Kamu telah mengkhianatiku, ha? Ana kemudian melihat Data dan berkata, Anda pasti bahagia bukan melihat saya seperti ini? Subu Laksmi terus menangis mewek lolongseran. Ana melanjutkan, itu hanya nasib buruk saya, tapi itu tidak berarti Anda telah menang dan saya kalah. Suatu hari Anda akan tahu seberapa besar orang membodohi Anda. Naku agak kaget dan cemas terus menatap Ana. Ana melanjutkan, saya akan merahasiakan ini dan biarkan dunia yang akan berbicara. Saya pikir dia akan bertobat menjelang ajalnya si anak teh. Selepas kepergian Ana, Seblak nih berbicara dan meminta maaf atas kesalahan suaminya. Di dalam kamar, Aisyah berdoa untuk kebaikan Data dan Naku di medan tempur. Kemudian telepon berdering, tiriring, dan Aisyah menerima telepon dan bahkan tanpa mendengar orang lain, pada akhirnya mengatakan, Data. Senyuman Aisyah pun memudar saat mendengarkan orang lain yang berbicara. Aisyah dengan suara gelisah katakan kepada orang yang ada di telepon, tolong jangan ganggu dia lagi. Lalu Aisyah meletakkan gagang telepon tersebut. Aisyah berkeringat dan Ba'adi berlari ke kamarnya dengan gembira. Aisyah bertanya padanya, apa yang membuatmu gembira Ibad? Baji menjawab, Bajirau baru saja memanggilku untuk memberitahukan bahwa Naku aman dan sehat sentosa, abadi dan jaya dan Data akan kembali bersamanya. Aisyah lega tentang berita tersebut. Ba'adi sangat menyukai untuk sambutan mereka. Telepon pun berdering lagi tapi Aisyah memotongnya dan berdiri khawatir. Kita kembali ke hutan. Data dan Naku berjalan ke mobil melalui jalur hutan. Betapa sebuah adegan yang pasti membuat kita terdiam dan fokus. Data dan Naku berjalan bersama. Baji mengikuti mereka. Data merasa seperti memulai sebuah pacaran alias bobogohan. Data menatap Naku beberapa kali, mencoba untuk mencari tahu bagaimana memulai dari mana yang kurasa. Lalu akhirnya mengatakan, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan hari ini, ha? Naku mengatakan dengan nada menyedihkan, apa yang harus saya katakan, Data melanjutkan. Naku merendahkan tatapannya. Data memiliki senyum yang sangat halus namun serius. Kemudian dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih tangan Naku dan mulai berjalan menuju mobil. Baji di belakang cekikikan, cie. Saat berjalan Naku melihat tangan kanan Manggalsutra di Data. Data memperhatikan Naku yang sedang menatap Manggalsutra itu. Melihat tangannya dan menoleh ke arah Naku, Naku merendahkan tatapannya sekali lagi. Data hendak mengambil Manggalsutra dari tangannya, tapi bodyguard bodoh Data mengalihkan perhatiannya. Data meraih tangan Naku dan membawanya ke mobil dengan buru-buru alias tergesa-gesa. Rusuh. Kala di kamarnya memegang boneka imut, sepertinya dia kembali stres dan berkata, hanya pelayan di rumah ini, kamu tidak akan pernah menjadi istri kakakku. Aku akan memastikannya kalau kamu menderita.
lalu memenggal boneka itu. Lela tepat tiba waktu melesat ke arah Kala. Mereka mengingatkan Kala bahwa piaraannya tidak akan mendengarkannya dan pergi menyelamatkan istrinya. Kala mendapat sedikit khawatir tentang hal itu tapi mengatakan, "Mengapa kau panik?" Kisor bergabung dengan Lela dan Sudarsono menyiksa Kala sedikit dengan ucapan sindiran, mengingatkannya bahwa Datta dan istrinya segera datang. Kala yang malang tidak memiliki kata-kata sehingga kesal dan khawatir. Datta dan Naku hanya berduaan sebentar. Naku mencoba membuka pintu tapi gagal melakukannya. Datta setelah memberikan senyum manis khasnya membantu Naku membuka pintu untuknya. Naku tersenyum kembali ke Datta. Baji Rao datang dan merebut Datta dari mobil. Naku turun dari mobil. Seji datang berlari dan memberitahu Naku bahwa Ai Sahib berjanji tidak akan membiarkan Naku pergi kemana-mana. Kisor pun bergabung dengan brother sister dan memberitahu Naku bahwa Ai Sahib sedang menunggunya. Kisor Seji lagi mulai menari. Naku berdiri sendiri. Datta memperhatikan ini, berjalan ke arah Naku lalu menggadabah memegang tangannya. Datta masuk dengan Naku, senyum di Sahib dan berkata pada Baadi. Mereka berdua terlihat imut dan menggemaskan saat bersama. Baadi pun mengangguk, "Iya ya Jeng." Dengan senyum lebar, Lela Sudarsono membuat wajah seperti biasa, datar-datar saja. Datta melihat ke semua orang dan kemudian meninggalkan tangan Naku. Kisor dan Seji datang dari luar. Naku tersenyum manis. Ai Sahib mengingat mengatakan semua akan diserahkan kepada Naku. Sudarsono dan Lela memberikan ungkapan aneh dan Baji dan Kisor saling tersenyum. Naku mengambil sungkem, Datta juga mengikutinya. Ai Sahib menyuruh mereka untuk melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Baadi melakukan arti muir-muir kembang dina beungeut. Datta mengambil tangan Naku dan memberikan pada Baadi jadi bertumpuk-tumpuk. Datta mengatakan, "Jangan khawatir, sekarang dia tanggung jawab saya, Mak." Naku peluk Baadi. Ai Sahib tidak hanya mengatakan putri Baadi, tapi menantu rumah ini telah kembali padanya. Baji mengangguk setuju dan Datta tersenyum. Naku terlihat bingung. Bang Don pun juga ikut bingung. Datta tidak melihat Kala dan bertanya, "Di mana Kala Jengking?" Ai Sahib menjawab bahwa dia sedang ada di kamarnya sendirian lagi galau. Datta pergi ke kamar Kala. Naku menatapnya dengan penuh harap. Naku pergi ke Baji dan mengambil jaket Datta anu geus lila teu diseuseuh. Baji menatapnya sambil tersenyum dan menepuk bahunya. Baji membawa Naku ke kamar mereka. Kala berdiri di dekat jendela. Datta memasuki ruangan dan dia bilang, "Kala, aku tahu kamu marah denganku." Kala ternyata menghadapinya. Datta melanjutkan, "Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak mendengarkan Anda. Anda melarang saya untuk pergi tapi tetap saja saya pergi untuk menyelamatkan aku. Tapi aku harus melakukannya, Kal." Kala menjawab, "Aku tidak marah padamu, kakak. Datta, aku marah dengan diriku sendiri." Dia mengatakan, "Kamu telah banyak berubah, jadi banyak yang terjadi denganmu dalam beberapa terakhir ini. Bisakah saya menanyakan satu hal lagi? Apa kamu senang?" Datta menjawab, "Jika kalian semua bahagia, saya juga ikut bahagia. Semua sedang merayakan. Mereka menggumuk, Kala. Keluarga saya tidak lengkap tanpamu." Kala Jengking pun memeluknya dan berkata pada dirinya sendiri, "Bahuna tu abi tak bura samja haina bura terikai kau kasih sama hagaje," yang artinya yer. Lalu mereka turun. Padi memecahkan curhatannya pada Tuhannya. "Maafkan aku Tuhan, aku melepaskan semua kemarahanmu." Dia pergi ke Naku dan mengatakan, "Anda sangat berani anakku. Saya harus berani. Saya harus memberi Anda kekuatan. Tapi kau memberiku keberanian, aku akan beritahu sesuatu di hari nanti. Hari ini bahwa semua problem kamu akan berakhir. Saya melihat bagaimana Datta melihat Anda." Nah, aku mengatakan bahwa saya tahu dia percaya padaku bahwa saya tidak bersalah. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di hatinya untuk saya. Dia pun memeluk Baadi.